Tidak ada yang perlu disalahkan, karena saya bilang tadi, ini kan bukan fenomena, ini kan hanya persoalan pengendalian diri aja gitu loh. Kalau kan gini, banyak sekali orang yang sudah ditasbihkan sebagai seorang artis, susah sekali menurunkan gaya hidupnya. Misalnya rumah harus, tipenya harus lebih besar, mobilnya harus mewah gitu, padahal belum nyampe ke situ. Nah, karena mereka berstatus artis, maka mereka menganggap bahwa, mereka membutuhkan, dukungan ekonomi. Foto pernikahan mereka yang kabarnya dilangsungkan tahun 2012 itu, masalah ini harus berujung di ranah hukum. Dan Iswanti pun melaporkan sang suami lantaran menikah tanpa seizin darinya. Untuk proses hukum ya kita lihat aja nanti, ya kan. Yang pasti saya sebagai warga negara Indonesia, terlepas dari bupati, saya mempunyai hak nantinya mungkin kalau masuk proses sampai ke pengadilan untuk melakukan pembelaan. Dan benar tidaknya kan nanti ada di pengadilan semua jawabannya. Lama sekali nggak dengar beritanya. Memang dia saudara saya, tapi saudara jauh gitu. Apakah dia sudah menikah atau belum, saya juga nggak tahu. Dari dugaan pernikahan itu, Novita juga disebut-sebut dimanjakan harta berlimpah dari suami Iswanti. Selain rumah dan mobil mewah, Vita juga dituding dinikahi dengan mahar sebesar 5 miliar rupiah. Untuk mencari titik terang atas dugaan pernikahan antara sang bupati dengan biduan dangdut berusia 25 tahun itu, Polda Metro Jaya telah memeriksa Vita di Surabaya, Jawa Timur pada 17 Februari 2014 lalu. Yang pertama, dia tidak membantah secara tegas yang pemberitaan, ya kan? Tapi secara internet kepada ini memang ada pengakuan. Kita sudah membuat laporan kepada DPRD tempat ya, DPRD Sampit. Dan dari DPRD sana itu nampaknya ini katanya ranah hukum. Ya, kalau memang mereka menyatakan ranah hukum, ya makanya kita melapor lah. Di mana yang berwenang menerima laporan, ya menurut kami ya di Polda Metro Jaya inilah yang berwenang. Resiko politik yang harus saya alami, sebaik apapun diri kita, seberhasil apapun kita membangun, yang namanya mungkin dalam dunia politik itu kan berbeda-beda pandangan politik. Mungkin yang merasa ini adalah menjadi akan penghambat dia ke depan, ya pasti bagaimana caranya dong dalam dunia politik itu, bagi saya sah-sah saja. Pohon semakin besar, angin semakin kencang untuk meniup kita. Yang penting kita harus siap menghadapi risiko apapun. Dalam pekerjaan apapun semua ada risiko, termasuk menjadi seorang bupati Kabupaten Kota Waringin Timur. Ini akan terjawab semua di pengadilan. Yang pasti saya tidak pernah bercerita apapun dengan orang, saya tidak pernah menjelek-jelekan siapapun, entah itu orang terdekat saya, karena saya waktu mungkin mendapat cobaan seberat apapun, saya pikir mungkin orang tersebut mungkin lagi hilap saja seperti itu. Saat Vita KDI tersudutkan masalah pernikahannya dengan sang bupati, Ayu Ting Ting harus menghadapi kemelut jelang sidang perceraiannya dengan Enji yang akan digelar di Pengadilan Agama Depok 18 Maret mendatang. Itulah saat Enji meradang lantaran namanya tak tersemat dalam nama sang putri Bilqis Humaira Razak. Bahkan lewat kuasa hukumnya, Enji mengancam akan memperkarakan Ayu jika dalam akta kelahiran sang anak juga tak tercantum namanya sebagai ayah. Lantas, apa kata Ayu melihat ancaman ini? Apa-apa, toh nanti kan saya juga pasti bakal bilang namanya siapa, keterangannya si kecil gimana. Jadi yang namanya kan saya bilang, sekecil apapun hal yang ditutupin, suatu saat bakal ketahuan juga. Lah emang udah saatnya dibuka sekarang ya sudah, walaupun bukan langsung dari mulut saya. Dari ayah? Iya dong, bapak saya itu pure saya yang namain sendiri gitu, karena saya memang nyarinya kan nama-nama Islam gitu kan. Terus makanya saya namain perempuan yang cantik. Bilqis itu kan ratu paling cantik dan ratu paling terkaya gitu. Mudah-mudahan anak saya rezekinya lancar, lebih sukses dari saya nanti. Semua keputusan udah Ayu semua yang beri nama, mungkin yang terbaik buat Ayu gitu ya. Ya udah, itu kan suatu nama yang baik lah, yang mendekatan rezeki kan. Arti yang penting semua mengandung arti dan makna yang baik.
Ayu benar-benar tak peduli dengan apa yang kini dilakukan Angie, terlebih dengan beredarnya sebuah foto yang menunjukkan kebersamaan Angie dengan seorang wanita saat sedang berada di Singapura baru-baru ini. Entah lantaran sakit hati atau memang sudah tak ada lagi sisa cinta yang dulu bersemi, Ayu bersama keluarganya justru menikmati kebersamaan mereka tatkala mengajak Bilqis Humaira Rozak berjalan-jalan di sebuah mal di Jakarta Rabu kemarin. Habis jalan-jalan sama si kecil. Beli apa Ibu? Beli apa? Halo sayang anakku. Halo sayang. Ya, makasih. Kasih, Pak. Beli bayi. Bismakan. Sayang. Lagi ribut. Hah? Beli bajunya aja dikit. Melihat banyaknya pedangdut yang terjebak dalam lingkaran hitam pernikahan, apa kata pakar hiburan? Apa sesungguhnya akar permasalahan hingga penyanyi dangdut seakan-akan begitu mudah dipermainkan dalam sebuah pernikahan? Benarkah hal ini terjadi lantaran image yang dibangun penyanyi dangdut itu sendiri? Ataukah memang ada motivasi harta di balik sebuah pernikahan yang dijalani sejumlah penyanyi dangdut? Ya, yang merusak image itu adalah mereka sendiri sebetulnya kan gitu kan. Dengan banyaknya kasus-kasus atau gosip-gosip yang rata-rata muaranya ya maaf urusan ranjang sama uang gitu aja. Iya, istri simpanan ataupun pejabat, bahwa saya tegas itu hanya kebetulan menimpa dengan diri saya, hanya seorang penyanyi gitu kan. Tetapi tidak semua kok Mbak gitu. Teman-teman saya penyanyi dangdut toh tidak seperti itu gitu. Ini harus dibersihkan namanya, kan tidak boleh kita menjudge penyanyi dangdut itu menjadi pihak ketiga, perebut suami orang ataupun menjadi selingkuhannya. Tidak ada yang perlu disalahkan, karena saya bilang tadi, ini kan bukan fenomena, ini kan hanya persoalan pengendalian diri aja gitu loh. Kalau kan gini, banyak sekali orang yang sudah ditasbihkan sebagai seorang artis, susah sekali menurunkan gaya hidupnya. Misalnya rumah harus tipenya harus lebih besar, mobilnya harus mewah gitu. Padahal belum nyampe ke situ. Nah, karena mereka berstatus artis, maka mereka menganggap bahwa mereka membutuhkan dukungan ekonomi. Pemirsa, Aki J putra bungsu Ahmad Dhani harus menghadapi babak baru dalam kasus kecelakaan di ruas tol Jagorawi beberapa waktu lalu. Rabu 19 Februari 2014 kemarin seharusnya digelar sidang perdana Aki J dengan agenda pembacaan dakwaan. Namun sidang itu batal digelar lantaran ketidakhadiran terdakwa, orang tua, pihak Bapas juga kuasa hukum. Lantas, apa yang membuat Aki J mangkir dari persidangan? Jadi sidang pidana nomor 123 pidana khusus anak 2014 Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama terdakwa Ahmad Abdul Qadir Jailani dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Ya. Sidang itu kan bisa lancar manakala ada terdakwanya. Ini kan perkara anak, jadi bukan seperti perkara yang biasanya, perkara yang orang dewasa. Perkara anak itu harus ada paling tidak itu terdakwanya. Kemudian harus dampingi orang tua. Ada juga pihak Bapas. Dalam hal ini ada juga pengacaranya. Ada jaksa dan ada hakim. Apabila komponen ini tidak terpenuhi, persidangan ada hambatan. Nah, artinya kami sudah panggil. Alasannya untuk tidak datang itu kami tidak ada kontak ke pihak rumah kontak. Tidak ada kontak dan tidak ada pemberitahuan dari pengacaranya pun tidak ada. Dengan ketiadaan salah satu unsur dalam peradilan, maka sidang tidak dapat dilanjutkan. Tapi benarkah ketidakhadiran terdakwa Aki J di ruang persidangan lantaran kuasa hukum Aki J sedang berada di Singapura? Karena hari ini pengacara kita, Mbak Lydia Wongso, itu lagi ke rumah sakit karena ayahnya di rumah sakit. Sehingga ya kalau tidak pengacara nggak hadir kan juga nggak bisa. Karena ayahnya Mbak Lydia Wongso, pengacara resmi dari EQG, itu lagi di Singapura karena ayahnya sedang sakit. Jadi alasannya bukan karena Dul, bukan karena saya ada di sini, Dul juga ada di rumah, tapi pengacara kita lagi di Singapura. Itu aja sebenarnya, ditunda tanggal 27
Tahu, jadi gini, saya sendiri juga nggak tahu. Saya pikir juga hari ini, karena saya juga cancel beberapa perjanjian karena akan ada persidangan kan. Ternyata pengacaranya sudah menghubungin kepada Kejati. Jadi pengacara menghubungi Kejati bahwa pengacara tidak bisa hadir, tapi Kejati mungkin lupa ngasih tahu ke Kejati.